Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya David dan pada video kali ini saya akan melakukan eksplorasi mengenai modul multi branch operation pada UDU 16. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dikit mengenai modul ini. Modul multi branch operations merupakan modul ekstra yang dapat membantu pengelolaan operasi beberapa cabang dari suatu perusahaan. Nah, nanti kita akan dapat mengelola banyak cabang dan semua operasi cabang yang berbeda di bagian inventory, accounting, sales, dan juga purchase. Nah, berikut adalah icon dan juga pembuat dari modul multi branch operations ini. Nah, untuk instalasi sendiri, teman-teman dapat melihat video ataupun artikel saya sebelumnya mengenai instalasi modul ekstra. Nah, namun untuk page dari modul ekstra ini sendiri, sebagai berikut ya teman-teman. Nah, multi branch operations, nanti kita bisa mendownloadnya melalui download for version 16 di sini. Nah, di sini apabila kita lihat sedikit mengenai modulnya, dapat lihat bahwa fitur-fiturnya adalah seperti membuat branch untuk company, lalu juga ada branch yang dapat diatur untuk user, product, partner, jurnal, account, dan lain-lainnya hingga kita bisa mengatur branch untuk proses pembelian ataupun pembayaran. Nah, nanti di sini teman-teman juga dapat melihat bagaimana cara mengatur branch-nya seperti yang akan saya jelaskan untuk video ini. Nah, untuk eksplorasi sendiri saya sudah menyiapkan dua database. Yang pertama yaitu database dengan nama Extra, dapat teman-teman lihat di sini. Ini merupakan UDU dengan database yang sudah dilakukan instalasi modul branch. Jadi di sini apabila kita mencari branch, dapat lihat bahwa saya sudah melakukan instalasi modul multi branch operations di sini. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan untuk database yang tidak dilakukan instalasi modul. Jadi di sini apabila kita cari branch, maka statusnya masih harus diaktifasi. Nah, mungkin nanti di sini saya akan mendemonstrasikan sedikit perbedaan dari keduanya. Nah, mungkin yang pertama, apabila kita menuju ke database yang sudah dilakukan instalasi modul, kita dapat membuat branch baru dengan menuju ke settings, lalu kita dapat ke user and components, lalu memilih branches. Nah, di sini kita dapat membuat branch baru untuk company kita. Nah, apabila kita klik create, di sini saya akan dapat membuat branch baru yaitu cabang Fatmawati misalnya, dan untuk company-nya yaitu company My Company San Francisco saja sebagai contoh. Nah, di sini akan klik create, lalu saya akan membuat cabang kedua yaitu cabang Cinere-nya untuk company itu San Francisco juga, dan dapat kita klik save. Nah, di sini dapat lihat bahwa kita sudah berhasil membuat dua branch baru yaitu dua cabang. Nah, di sini sesuai dengan page dari modul sendiri, saya akan mendemonstrasikan beberapa pengaturan branch ya, seperti untuk user, lalu untuk produk, lalu juga saya akan mendemonstrasikan branch untuk proses pembuatan sales order. Nah, setelah kita membuat branch baru, kita harus melakukan konfigurasi user yang dapat mengakses branch tersebut terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan kita dapat ke settings, lalu ke users. Nah, di sini karena saya menggunakan Mitchell admin, maka saya akan mengatur konfigurasi branch untuk Mitchell admin. Nah, di sini akan ada bagian baru yaitu multi branches. Nah, di sini kita dapat mengatur allowed dan juga default branch untuk user ini. Nah, untuk allowed-nya saya akan memilih cabang Cinere dan cabang Fatmawati, yaitu kedua branch yang kita buat. Lalu untuk default branch-nya saya akan memilih cabang Fatmawati saja sebagai contoh. Nah, di sini dapat kita save secara manual, maka kita sudah berhasil melakukan pengaturan cabang. Nah, selanjutnya kita dapat mencoba untuk mengatur branch pada produk. Nah, di sini kita untuk melakukannya dapat menuju ke modul inventory, lalu ke produk, lalu ke products di sini. Nah, di sini kita dapat memilih produk yang ingin kita atur ya. Untuk branch-nya di sini mungkin sebagai contoh saya akan mengatur office chair. Nah, di sini akan terdapat field baru yaitu branch. Di sini kita dapat memilih branch yang sudah kita buat. Nah, di sini sebagai contoh saya akan memilih cabang Cinere saja. Maka di sini akan saya klik save manually. Nah, di sini akan terdapat branch yang sudah disimpan. Nah, kemudian kita juga akan coba mengatur branch pada sales order. Nah, di sini kita dapat memilih purchase, kita dapat memilih sales di sini, lalu kita dapat memilih purchase, lalu kita dapat memilih create. Nah, di sini kita dapat memilih vendor sebagai contoh mungkin Azure Interior. Nah, di sini kita dapat memilih produknya, mungkin sebagai contoh drawer. Nah, di sini apabila kita klik, maka apabila kita menuju ke other information, di sini branch-nya akan secara otomatis ditambahkan cabang Cinere. Nah, hal tersebut karena sesuai dengan branch yang sudah diatur pada drawer ini. Nah, nanti apabila kita ingin mengatur cabangnya sendiri, kita juga dapat memilih kembali untuk branch-nya.
dapat kita pilih yang mana. Ini secara default akan mengikuti produk yang ditambahkan saja. Nah, di sini kita dapat memilih save manually. Nah, dengan ini mungkin sedikit ya bagaimana cara kita membuat dan juga mengatur konfigurasi branch pada user, lalu produk, lalu pun juga pada RFQ ataupun juga untuk quotation nanti sistemnya juga akan sama di mana branch akan tersedia pada bagian other information. Nah, apabila kita membandingkannya dengan yang database yang tidak diinstal modul ekstra, di sini apabila kita ke settings, lalu ke bagian instruction companies, maka di sini secara otomatis tidak akan ada pilihan branch. Nah, hal tersebut juga akan langsung berlaku pada produk maupun juga untuk quotation ataupun request for quotation. Maka apabila kita menuju ke halaman produk seperti sebelumnya, lalu misalnya kita memilih drawer break juga seperti sebelumnya, di sini tidak akan ada pilihan branch. Hal tersebut juga berlaku pada request for quotation sama seperti sebelumnya. Apabila kita ke other information, maka tidak ada pilihan branch. Juga berlaku untuk user ya. Di sini apabila kita ke user, maka tidak akan ada pilihan branch di sini juga. Nah, mungkin itu perbedaan dari sisi UDU-nya secara langsung ya. Nah, apabila kita menggunakan DB Visualizer, kita melihat dari sisi database, kita dapat membuka database yang kita gunakan saja. Di sini saya menggunakan yang konfigurasi ERP ekstra ya. Di sini yang dilakukan instalasi database. Nah, di sini apabila kita lihat untuk table-nya dapat kita cari ya. Di sini dapat kita buka tab tables terlebih dahulu. Nah, di sini coba kita cari branch saja. Nah, di sini kita dapat melihat seluruh branch kita pada database pada table yang bernama REST branch di sini. Apabila kita open, lalu kita memilih data, maka di sini dapat terlihat ya ada cabang Fatmawati dan cabang Kinere, kedua cabang yang kita buat. Di sini kita juga dapat melihat hubungan antara cabang dengan user. Apabila kita buka table REST branch REST users, di sini apabila kita open in new tab, lalu kita melihat datanya, maka ada hubungan ya di sini. User ID 2 itu merupakan Mitchell admin yang kita atur, dan juga branch ID-nya di sini ada 1 dan 2 yaitu cabang Kinera dan juga cabang Fatmawati. Dapat terlihat di sini. Nah, di sini kita juga dapat melihat ya berarti perubahannya dari sisi database, di mana akan terdapat beberapa table baru yang akan membantu modul branch di sini. Nah, jadi apabila kita melihat database yang tidak dilakukan instalasi, dan kita membuka table-nya di sini, lalu kita coba cari branch, maka di sini tidak akan ada table dengan kata kunci branch ya, karena di sini tidak dilakukan instalasi modul branch. Nah, mungkin di situ sedikit perbedaannya dari sisi database untuk keduanya. Untuk eksplorasi, teman-teman juga dapat mengeksplorasi pada bagian-bagian modul lainnya dari modul branch ini. Dapat teman-teman lihat pada halaman dari modul itu sendiri sebagai berikut. Di sini ada banyak sekali. Mungkin itu sedikit eksplorasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk langkah-langkah detail dari eksplorasi ini juga sudah saya cantumkan di artikel Medium saya. Terima kasih sudah menonton semuanya.